Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Di tahun yang baru ini kita harus menunjukkan semangat yang baru untuk kembali memulai pembelajaran di semester kedua ini. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pembelajaran kelima di tema 6 subtema 1. Kita akan kembali mempelajari tentang perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan mencoba untuk menuliskan kembali informasi yang kita peroleh dari sebuah teks eksplanasi. Dan kita coba akan menjelaskan kembali tentang tangga nada slendro. Baik, langsung ke materi yang pertama. Pada pembelajaran sebelumnya, tentunya kalian sudah mempelajari tentang kalor. Apa itu kalor? Kalor itu sendiri adalah sebuah energi, ya, sebuah energi panas yang bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Nah, perpindahan kalor itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya, mulai dari suhu maupun panas itu sendiri, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemuaian dan juga penyusutan. Apa itu pemuaian? Nah, pemuaian itu adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Contoh yang paling sering dimunculkan dalam peristiwa pemuaian ini diantaranya adalah rel kereta api. Rel kereta api itu dibuat dengan adanya celah, jadi tidak rapat. Dari satu besi ke besi yang lainnya itu pasti diberikan celah, tidak rapat. Kenapa diberikan celah? Supaya ketika besi itu terpapar oleh kalor, terkena panas, maka besi itu akan memuai. Apa itu memuai? Akan bertambah ukuran volumenya. Jadi yang semula besi itu renggang, tapi karena panas siang hari misalkan, dia akan bertambah panjang dan akhirnya jadi rapat dengan sendirinya. Ya, itu sebabnya ketika menyusun rel kereta api, para pekerja dengan sengaja memberikan celah supaya ketika rel itu terkena panas, terkena kalor, dia masih punya ruang untuk bertambah panjang, untuk bertambah rapat, akhirnya rapat. Karena kalau tidak diberikan celah, dari awal sudah dipasangnya rapat, ketika terkena panas, mereka atau besi itu tidak punya celah untuk bertambah panjang, bertambah memuai. Akhirnya apa? Akhirnya bisa terjadi bengkok, ya, karena tidak ada celah. Sama seperti halnya kaca jendela rumah kita. Setiap kaca jendela di rumah kita itu dipasang dengan ada sedikit longgar. Supaya apa? Supaya ketika kena panas, kacanya memuai, kacanya melebar, masih punya ruang. Jadi semakin rapat kacanya, tidak pecah. Kalau tidak diberikan celah, kalau tidak diberikan renggang, maka ketika kaca itu memuai, dia akan mencari jalan dan tidak punya jalan, akhirnya pecah. Ya, seperti itu. Ya, itu contoh pemuaian. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa kalian cari nanti di sekitar kalian.
Lawan dari peristiwa pemuaian ini adalah penyusutan. Apa itu penyusutan? Nah, kalau tadi perubahannya disebabkan oleh kalor, maka penyusutan ini disebabkan oleh menurunnya suhu. Jadi kalau tadi bahasanya panas, maka penyusutan ini dingin. Nah, penyusutan ini mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Ya, kebalikannya. Nah, jadi contohnya ketika malam hari ada kabel. Kalau kalian perhatikan kabel-kabel yang melintang di jalanan, ya, itu pada siang hari mereka terlihat kendor, ya, menggantung, kendor. Kenapa? Karena kena panas. Kena panas, akhirnya bertambah ukurannya, jadi tambah panjang tuh kabelnya, ya kan? Jadi tambah panjang, jadi kendor. Nah, kelihatannya seperti itu. Sementara sebaliknya, ketika malam hari udara dingin atau kalornya atau panasnya tidak sebanyak siang hari, maka mengakibatkan berkurang, nah, volume dan ukuran si kabel itu berkurang, akhirnya jadi terlihat lebih kencang, lebih tegang, ya. Kalau siang dia lebih kendor, kalau malam dia lebih kencang. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam hal ini proses atau peristiwa pemuaian maupun penyusutan. Masih ada beberapa contoh perpindahan kalor lainnya yang akan kita bahas di pertemuan atau di pembelajaran berikutnya. Itu terkait dengan kalor. Kemudian berikutnya terkait dengan teks eksplanasi. Nah, di pembelajaran sebelumnya juga kalian sudah mempelajari apa itu teks eksplanasi, ya. Nah, kita akan mencoba untuk menuliskan kembali informasi-informasi yang kita peroleh dari teks eksplanasi yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama tentunya judul dan tema yang ada di dalam teks tersebut. Ya, judul temanya apa? Kemudian kita tentukan ide pokok di setiap paragrafnya. Ya, pasti ada ide pokoknya kan, kita tentukan ide pokoknya apa, kemudian kembangkan ide pokoknya menjadi sebuah cerita. Yang namanya menuliskan kembali itu berarti dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Judul dan temanya boleh sama, tetap sama, ide pokoknya mungkin sama juga, tapi bahasa cerita pengembangannya itu yang akan membuat teks tersebut menjadi berbeda setelah dituliskan kembali oleh kita. Nah, jangan lupa juga informasi penting yang disampaikan dalam teks itu harus kita runtutkan lagi. Ya, harus kita urutkan lagi dengan benar, dengan rapi, ya. Jadi tidak menclok informasinya. Jadi harus sesuai dengan teks sebelumnya. Langkah lebih bagus juga sesuai dengan teks sebelumnya, jadi urut informasinya. Nah, itu adalah cara untuk menuliskan kembali informasi dari sebuah teks eksplanasi yang sudah kita baca sebelumnya. Dan kemudian yang terakhir tentang tangga nada pentatonis, atau tadi di awal tangga nada slendor. Nah, tangga nada pentatonis itu adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Nah, tangga nada pentatonis ini termasuk ke dalam tangga nada mayor, ya. Kenapa? Karena sifatnya riang gembira. Nah, masih ingat ya, tangga nada diatonis mayor. Kalau diatonis mayor itu memiliki 2 nada, ya kan? Dia. Nah, kalau penta ini 5. Salah satu contoh dari tangga nada pentatonis ini adalah tangga nada slendor. Slendro. Maaf, bukan slendor tapi slendro. Ya.
seperti itu. Dan ini ada di dalam lagu-lagu seperti Lir Ilir, kemudian Cening Putri Ayu. Lagu-lagu ini memakai tangga nada slendro. Seperti apa cara menyanyikannya? Nah, nanti kalian bisa putarkan lagunya, dengarkan baik-baik apa bedanya dengan tangga nada yang lain. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah tangga nada pentatonis atau tangga nada slendro. Nah, seperti biasanya, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan ini, maka pada kesempatan ini Bapak meminta kalian memberikan masing-masing untuk IPA dan SPDP-nya 3 contoh ya. Untuk IPA-nya 3 contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan, sementara untuk SPDP-nya 3 contoh lagu daerah selain dari lagu yang tadi Bapak sampaikan, Lir Ilir dan Centing Ayu tadi ya. Nah, silahkan kalian cari lagi contoh-contohnya. Semakin banyak kalian mendapatkan contohnya, insya Allah akan semakin menambah pemahaman kalian terhadap materi ini. Baik, Bapak rasa cukup untuk pengantar materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.